Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kembali lagi bersama Pak Guru. Ya, ini yang di samping ini adalah Pak Guru, ya. Yang di bawah juga ini adalah Pak Guru. Ini Pak Guru waktu masih muda dan ini waktu Pak Guru sudah mulai tua, tapi sama-sama gantengnya ya. Ya, anak-anakku sekalian, kita masih belajar di SD Impres Online ya, karena sekarang masih dalam keadaan pandemi, tapi itu tidak akan mengurangi semangat kita untuk terus belajar ya. Jadi anak-anakku sekalian yang ada di rumah, jangan bosan-bosan untuk terus belajar. Meskipun virus corona masih tetap menghantui kita ya. Jangan bosan-bosan untuk belajar. Nah, pada pertemuan mata pelajaran PJOK hari ini pertama kita akan kita akan berdoa dulu ya sebelum kita melakukan pembahasan sebentar atau memulai pelajaran sebentar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita akan sedikit mengupas kembali apa sih manfaat pemanasan dan pendinginan. Nah, biasa kan kalau kita belajar atau olahraga di sekolah, nah, Pak Guru sebelum masuk di kegiatan inti itu ya, Pak Guru mewajibkan setiap peserta didik atau anakku sekalian untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu. Nah, setelah pemanasan kemudian masuk di gerakan inti. Nah, setelah gerakan inti selanjutnya kita melakukan pendinginan. Nah, sebentar kita akan sedikit mengupas atau sedikit membahas apa sih manfaat pemanasan dan pendinginan bagi anak-anakku sekalian. Nah, kemudian yang ketiga, kita juga akan membahas pengertian dari kombinasi ya. Kan materi kita hari ini adalah ini anak-anakku sekalian ya yang di atas ini. Tema kita ini, kombinasi gerak dasar lokomotor. Nah, tentunya sebelum kita tahu apa itu gerak dasar lokomotor, kita harus tahu dulu kombinasi itu apa sih? Ya, jangan sampai kita tahu gerak dasar lokomotor, kita sudah bisa mempraktekkan gerak dasar lokomotor, tapi kita tidak tahu kombinasi itu apa. Ya, jadi sebentar kita juga akan membahas ini kombinasi. Kemudian setelah itu kita baru masuk membahas gerak dasar lokomotor. Oke ya. Saya kira ini gerak dasar lokomotor ini anak-anakku sekalian sudah paham semua ya. Sudah di luar kepala semua ini kalau ini. Hampir mungkin semuanya sudah tahu ya. Karena ini sudah diajarkan mulai dari kelas 1, kemudian naik kelas 2 masih diajarkan lagi, kemudian naik kelas 3 diajarkan lagi. Akan tetapi hanya berbeda materi pembelajaran saja. Judulnya sama tapi permainan dan gerakannya aja yang berbeda ya. Kemudian yang terakhir atau yang langkah kegiatan yang kelima yang akan kita lakukan sebentar adalah contoh-contoh kombinasi gerak dasar lokomotor ya. Jadi sebentar kita akan lihat contoh-contoh kombinasi gerak dasar lokomotor. Oke. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, kita akan berdoa dulu sebelum masuk di materi pembelajaran. Ya, Pak Guru memimpin doa secara Islami, ya, yang lain menyesuaikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahama. Ya Allah, ya Rabb, tambahkanlah ilmu kepada kami dan berilah kami karunia untuk memahaminya. Amin. Oke, ini lihat anak-anakku sekalian, lihat ada gambar di samping ini. Ini teman kita ya. Nah, teman kita ini bertanya, Pak Guru, kenapa sih kita harus berdoa sebelum belajar? Ayo, kenapa kira-kira? Ada yang bisa bantu jawab? Kenapa kita harus berdoa sebelum belajar? Ya, jawabannya
Ini Pak Guru minta tolong dijawab sama Albert Einstein. Ya, jadi ini namanya Albert Einstein, anak-anak sekalian ya. Pak Guru minta dijawab. Coba, Pak Einstein, kenapa kita harus berdoa sebelum belajar? Nah, ini dia jawabannya. Supaya selama beraktivitas mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Jadi kita berdoa itu memohon kepada Allah atau kepada Tuhan supaya kita mendapatkan perlindungan. Nah, kemudian ya kita sudah berdoa, sekarang kita ini membahas apa sih manfaat pemanasan. Pak Guru kan seperti biasa, kalau kita belajar di sekolah, Pak Guru biasa mewajibkan setiap peserta didik atau anak-anakku sekalian untuk pemanasan dulu sebelum masuk di gerakan inti. Nah, manfaatnya pemanasan ini apa sih? Ya. Nah, ini teman kita juga masih pusing ini. Nah, teman kita ini bertanya, kenapa kita harus pemanasan sebelum berolahraga, Pak? Ayo, kenapa? Ada yang bisa? Pak Guru minta tolong lagi sama Albert Einstein ini ya. Coba Pak Einstein, kenapa kita harus pemanasan sebelum berolahraga? Nah, ini dia jawabannya Pak Einstein. Supaya suhu tubuh kita meningkat dan otot-otot kita tidak kaku. Ya, jadi anak-anakku sekalian pas datang dari rumah kan, ada yang masih mengantuk, ada yang masih loyo biasanya kan. Nah, itu pas mau olahraga itu tidak bagus kalau kita masih mengantuk, masih loyo, langsung olahraga. Maka kita harus pemanasan terlebih dahulu supaya suhu tubuh kita itu meningkat. Otot-otot kita tidak kaku. Yang tadinya masih loyo, yang tadinya masih kurang semangat menjadi semangat. Oke ya. Kemudian setelah pemanasan biasanya di sekolah waktu kita masih kelas 2 kan, waktu masih belum pandemi, belum ada corona. Setelah pemanasan, anak-anakku sekalian biasa masuk di gerakan inti, materi inti. Setelah itu, setelah materi inti diajarkan oleh Pak Guru atau Bu Guru, kemudian kita biasa melakukan pendinginan juga. Nah, manfaat pendinginan ini apa? Wah, ini teman kita lihat. Yang pakai jilbab, pakai kacamata ini. Pusing katanya ya, pusing. Kenapa pusing? Ini dia punya pertanyaan. Kenapa kita harus melakukan pendinginan, Pak? Kenapa coba? Pak Guru minta jawaban dari Ibu Guru sekarang ya. Ini Ibu Guru sekarang. Pak Guru minta jawaban dari Ibu Guru. Bu Guru, kenapa anak-anak harus melakukan pendinginan setelah berolahraga? Wah, ini dia jawabannya Ibu Guru. Supaya kondisi tubuh kembali pada keadaan semula ya. Yang tadinya pada saat berolahraga sudah panas sekali ya kan? Sudah panas sekali, keringatnya bercucuran, berjatuhan, denyut nadinya tidak beraturan karena lari mungkin ya, Pak Guru suruh lari atau Pak Guru suruh lompat ya, sehingga denyut jantungnya itu berdegup kencang. Nah, pada saat kita pendinginan, itu semua dikembalikan di keadaan semula. Ya, supaya kembali normal. Seperti itu anak-anakku sekalian ya. Nah, sekarang kita masuk di materi inti kita hari ini. Nah, yang pertama kita akan membahas pengertian kombinasi. Nah, judul materi kita hari ini kan ini, anak-anakku sekalian. Kombinasi gerak dasar lokomotor, ya, gerak dasar lokomotor. Nah, pertama kita harus tahu dulu kombinasi itu apa, ya. Kemudian gerak dasar lokomotor itu apa? Nah, sekarang kita ini pengertian kombinasi dulu yang pertama yang harus kita tahu dulu ya. Wah, ini teman kita pusing, ada tanda tanya di kepalanya. Kenapa pusing ini ya? Coba Pak Guru tanya, kenapa pusing? Wah, ternyata dia punya pertanyaan. Pak Guru, kombinasi apa sih artinya kombinasi? Ya, Pak Guru, kombinasi apa sih artinya? Ada yang bisa jawab? Kombinasi apa artinya anak-anak sekalian? Ada yang bisa? Pak Guru minta tolong lagi sama Ibu Guru ya. Sama Ibu Guru ini untuk dijawab.
Coba jawabannya Ibu Guru apa ya? Nah, ini dia. Anak-anak, kombinasi artinya adalah gabungan. Oh, jadi kombinasi artinya gabungan. Berarti penggabungan atau digabungkan. Begitu ya anak-anakku sekalian ya. Oke, sudah paham ya? Jadi kombinasi itu adalah gabungan. Nah, sekarang ini teman kita ini masih pusing lagi ya. Banyak pusingnya teman kita ini satu ya. Nah, kalau gerak dasar lokomotor Pak, apa itu? Wah, dia tidak tahu ya. Coba ada yang bisa bantu jawab ini anak-anakku sekalian? Saya kira anak-anakku sekalian ini 100% sudah tahu ya gerak dasar lokomotor itu. Kan Pak Guru sudah ajarkan dari kelas 2 ini ya, gerak dasar lokomotor. Sudah di luar kepala semua ini ya anak-anakku sekalian ya. Saya kira sudah di luar kepala semua ini. Ada yang bisa bantu jawab? Pak Guru minta jawaban dari ini, teman kita yang pakai kacamata ini. Coba. Wah, ini dia. Anak-anak, gerak dasar lokomotor adalah gerakan yang berpindah tempat. Kemarin waktu kelas 2, bukan kemarin ya. Tahun lalu ya, waktu kita masih kelas 2, kita sudah belajar gerak dasar lokomotor. Kemudian gerak dasar non-lokomotor. Kemudian gerak dasar manipulatif. Nah, hari ini kita kembali mengulang pembelajaran gerak dasar lokomotor. Ini dia ya, gerakan yang berpindah tempat. Ada yang bisa sebut contohnya? Coba anak-anakku sekalian, coba sebutkan 3 contohnya minimal ya. Coba. Pak Guru kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Yang pertama, apa? Betul. Berlari. Ya. Yang kedua, betul juga, berjalan. Yang ketiga, mengguling. Ya, betul juga. Ini 3 gerakan ini sebenarnya masih ada lagi, masih banyak lagi ya. 3 gerakan ini adalah gerakan atau contoh gerakan dasar lokomotor. Kenapa? Karena berjalan, berlari, dan berguling adalah gerakan yang berpindah tempat. Nah, sekarang ada tanda panah di atas anak-anakku sekalian. Ada juga tanda tanya. Artinya apa Pak Guru? Maksudnya apa Pak Guru? Maksudnya ya, sekarang kombinasi gerak dasar lokomotor itu apa? Maksudnya ini, kombinasi gerak dasar lokomotor itu apa? Ayo, ada yang tahu? Kombinasi kan tadi sudah tahu. Kombinasi tadi apa? Gabungan. Kemudian gerak dasar lokomotor itu adalah gerakan yang berpindah tempat. Nah, kalau digabung, kombinasi gerak dasar lokomotor adalah, nah, ini dia jawabannya. Adalah gabungan dari beberapa gerak lokomotor atau gabungan dari beberapa gerak yang berpindah tempat. Jadi, Pak Guru ulang lagi ya. Kombinasi gerak dasar lokomotor adalah gabungan dari beberapa gerak lokomotor atau gabungan dari beberapa gerak berpindah tempat maksudnya. Contohnya Pak Guru seperti apa? Misalnya gabungan antara berjalan dan berlari. Kemudian gabungan antara berjalan dan melompat. Misalnya tugas pertama PJOK kemarin itu kan, atau tugas yang terakhir itu kan, supaya masih fresh diingat, berjalan dan melompati rintangan. Itu gabungan dari berjalan dan melompat. Seperti itu anak sekalian. Jadi ada 2 gerak dasar lokomotor yang digabungkan. Nah, sekarang contoh kombinasi gerak dasar lokomotor. Yang pertama, wah ini tugas PJOK yang pertama kemarin ya. Permainan menginjak garis. Ya, masih ada beberapa yang belum mengirim video. Segera kirim videonya anak-anakku sekalian ya, biar Pak Guru bisa menilai. Jangan sampai nilainya merah ya.
Nah, permainan menginjak garis. Kombinasi dari apa? Kemarin, ini kan sudah dipraktekkan semua anak sekalian ya. Sudah dipraktekkan permainan menginjak garis. Ini kombinasi dari apa? Ada yang tahu? Wah, pusing katanya ya. Pusing. Aduh, jangan ada yang pusing. Jangan, tidak boleh ada yang pusing ya. Oke, ini dia. Teng. Jadi, permainan menginjak garis yang anakku sudah praktekkan itu adalah kombinasi dari gerakan berlari, meloncat, dan melompat. Ya. Pak Guru bertanya sekarang. Pak Guru, anak-anakku sekalian, meloncat dan melompat perbedaannya apa? Wah, tidak ada yang tahu ya. Coba tanya ibu di samping. Apa bedanya meloncat dan melompat? Oh, tidak tahu juga ya ibu ya. Atau ada yang tahu? Oh, tidak ada ya. Atau ada? Oh, ada. Ya, betul. Jadi, meloncat itu menggunakan dua kaki. Ya, kalau meloncat itu menggunakan dua kaki. Kalau melompat itu menggunakan satu kaki. Jadi itu perbedaan yang paling mendasar anak-anakku sekalian antara meloncat dan melompat, ya. Kemudian yang kedua, ini berjalan mundur dan berlari menyamping. Ini juga sudah dipraktekkan oleh anak-anakku semua. Terima kasih banyak atas videonya yang dikirim ke Pak Guru. Pak Guru sangat apresiasi videonya, keren-keren dan kece semua. Saya juga mau berterima kasih kepada ibu bapak yang sudah bekerja sama selama pandemi ini. Luar biasa. Nah, ini kombinasi dari apa anakku sekalian? Ya, kira-kira ini kombinasi dari apa? Wah, ini lihat gambarnya. Sekarang ibunya yang pusing ya. Ibunya yang pusing. Ini kombinasi dari apa? Oh, ada yang tahu? Bantu ibu. Coba bantu ibu berpikir. Ini kombinasi dari apa? Ya, betul ya. Ini dia. Tereng. Ini kombinasi dari berlari dan melompat. Ya. Sebenarnya masih ada satu, yaitu berjalan. Tapi Pak Guru lupa tulis ya. Jadi berjalan mundur dan berlari menyamping itu kombinasi dari gerakan berjalan, berlari, dan melompat. Ya, anak sekalian ya. Kemudian next. Yang ketiga. Ini juga sudah dipraktekkan. Berjalan silang dan meloncat ke belakang. Ini tugas yang terakhir ini. Tugas yang terakhir kemarin ya. Video yang terakhir kayaknya ini ya. Meskipun sebenarnya masih ada videonya yang melompat rintangan. Ini kombinasi dari coba kita lihat siapa yang pusing. Oh, masih mamanya yang pusing. Ya, masih mama yang pusing. Ini kombinasi dari apa? Berjalan silang dan meloncat ke belakang. Coba langsung saja. Ini kombinasi berjalan dan melompat. Ya, melompat ya. Kemudian lanjut. Ini juga sudah dibikinkan video, sudah dikirim videonya mungkin ya ke grup ya. Permainan melompati rintangan. Wah, sekarang ini teman kita lagi ini yang pusing. Kombinasi dari apa? Permainan melompati rintangan. Oke, kita lihat jawabannya. Wah, kombinasi dari berlari dan melompat. Ya. Jadi permainan melompati rintangan anakku sekalian itu kombinasi dari gerakan berlari dan melompat. Berlari itu berpindah tempat, melompat juga berpindah tempat. Oke. Nah, sekarang kita ada di sini. Pak Guru geser dulu ini ya supaya anakku sekalian bisa menonton dengan baik. Ini yang belum kita bahas, belum ada
pembahasannya sama sekali. Ini permainan selusupan. Ini juga permainan salah satu gerak dasar gerak dasar lokomotor anak-anakku sekalian. Coba Pak Guru putarkan videonya, disimak baik-baik videonya, ya anak-anak sekalian. Nah, anakku sekalian, video tadi namanya adalah permainan selusupan. Itu juga salah satu contoh kombinasi gerak dasar lokomotor. Jadi sudah ada 5 ya, sudah ada 5 contoh permainan kombinasi gerak dasar lokomotor. Kemudian, ini itu kombinasi dari apa kira-kira? Nah, ini teman kita masih pusing. Ada yang tahu? Kombinasi dari apa kira-kira? Berjalankah, berlarikah, melompatkah, meloncatkah? Nah, ini dia. Kombinasi dari berjalan, merangkak, dan meloncat. Ya, meloncat. Itu tadi, kombinasi tadi itu ya, meloncat. Kemudian, ini permainan juga ini. Permainan kejar-kejaran. Coba Pak Guru putarkan juga. Pak Guru kasih pindah dulu ya ini, supaya jelas. Nah, permainan kejar-kejaran ya. Nah, permainan kejar-kejaran tadi itu kombinasi dari apa anak-anakku sekalian? Langsung saja, ya ini dia. Kombinasi dari berjalan, berlari, melompat, dan merayap. Ya, jadi ada 4 gerak dasar lokomotor yang digabungkan ya. Yaitu berjalan, berlari, melompat, dan merayap. Oke. Lanjut anak-anakku sekalian. Kombinasi. Ada yang masih ingat kombinasi? Pengertian kombinasi tadi apa? Nah, betul sekali. Kombinasi adalah gabungan, ya, gabungan. Oke, lanjut. Berjalan, berlari, merangkak adalah gerak dasar. Ayo, apa? Ya, betul juga. Gerak dasar lokomotor. Artinya gerakan yang berpindah tempat. Nah, selanjutnya, kombinasi berjalan, berlari, melompat, dan merayap ada pada permainan. Wah, permainan apa tadi? Ada berjalannya, ada berlarinya, ada melompat, dan ada merayap. Ada pada permainan? Ya, betul.
kejar-kejaran. Yang terakhir tadi ya, ada 6. Yang permainan ke-6 ya, sorry. Kemudian ya, ini pemberitahuan untuk anak-anakku sekalian bahwa pekan depan kita akan ulangan ya. Jadi siap-siap ulangan untuk pekan depan untuk anak-anakku semua. Silahkan kita pelajari halaman 3 sampai halaman 17 ya, dibaca baik-baik, dipahami baik-baik halaman 3 sampai halaman 17 ya. Bukunya dapat diunduh atau dapat di-download di blognya Pak Guru ya, yang biasa Pak Guru kirimkan ke grup. Itu bisa di-download di situ bukunya anakku sekalian ya. Kemudian jangan lupa jika keluar rumah atau kemana saja anakku sekalian untuk tetap memakai masker agar kita semua terhindar dari COVID-19 atau virus corona ya. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan sehingga kita nanti masih bisa bertatap muka ya. Sekian untuk mata pelajaran PJOK hari ini. Pak Guru harap tidak ada yang bosan. Pak Guru harap ada yang masuk di kepalanya, ada yang bisa dipahami. Sampai ketemu nanti di pertemuan selanjutnya, nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.